Karena ya kalau kita ngadu baik, ngadu berkelakuan baik di dunia ini gitu ya, kita menyebarkan hal-hal yang baik, maka otomatis orang-orang akan respect dengan agama kita, akan hormat dengan agama kita. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita baik-baik saja. Selamat hari Minggu bagi kita saudara-saudara. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada hari ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang Bapak Alevi Rahman ya saudara-saudara, yang mengatakan bahwasanya pemurtadan ya di Indonesia bahkan seluruh dunia itu sedang terjadi ya dengan sangat begitu cepat ya saudara-saudara. Bahkan beliau mengatakan kalau secara kelahiran, secara jasmani ya tentunya kita sebagai orang muslim pasti lebih banyak. Tapi kalau secara agama, pertumbuhan kekristenan itu ya jauh lebih cepat ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ya Bapak ini membongkar apa penyebab dari itu semua. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Nah, agama juga nampaknya sama gitu ya. Karena kalau kita sudah nonton di YouTube, di banyak sosial media, konten-konten terkait agama dengan plus minusnya gitu ya. Kan ada juga orang-orang yang mengatasnamakan agama gitu kan. Padahal ya apa yang dia lakukan berseberangan dengan agama tersebut, misalkan itu kan banyak seperti kelompok 212 misalkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah nonton konten-konten ini di sosial media, maka bangunan atau rumah-rumah ibadah itu ya jadi kayak cuma mobil-mobil yang dipajang itu gitu. Karena kalau kita sudah yakin, sudah cinta, sudah suka gitu ya, kita nggak peduli tuh ternyata sama si rumah-rumah ibadah yang lain. Ya cuma lihat, menghargai ya oke gitu ya, bagus memang. Dan kita nggak bisa ngelarang mobil itu untuk di display, dihias gitu ya. Dan kita juga nggak bisa untuk ngerusak mobil itu karena kita sudah fanatik dengan satu mobil, misalkan dengan satu agama. Nggak bisa kita ngerusak terus kemudian jelek-jelekin, banting-banting, enggak gitu. Enggak. Karena kalau orang sudah suka dengan satu dan mantep gitu ya, kita nggak peduli sama yang lain. Nah, agama tuh kayak gitu ternyata. Dan setelah saya merenungkan ini agak dalam gitu, saya akhirnya berpikir, ada nggak ya penelitian di Indonesia yang menyebutkan bahwa umat Kristen itu laju pertumbuhannya lebih cepat? Ternyata ada. Laju perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh. Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim. Dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 gitu ya, tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Bayangkan, sekarang kita kan terbesar, nomor 1 di dunia gitu ya. Tahun 2050 ternyata udah nggak lagi. Kita kalah sama India dan Pakistan karena secara pertumbuhan populasi kita tuh cuma 2,0 gitu ya jumlah. Nggak tahu itu berdasarkan apa. Nah, sementara umat Kristen di Indonesia itu 2,6 gitu laju pertumbuhannya. Jadi ini kan menarik gitu. Ini gara-gara apa kira-kira? Kalau gara-gara jumlah anak bagi umat Kristen dan umat Islam, saya pikir kayaknya umat Islam itu lebih banyak anak-anaknya gitu. Kalau kita lihat gitu ya, secara akumulasi dan total gitu, kayaknya kita lebih banyak tuh jumlah produksi anaknya. Tapi kenapa secara jumlah pertumbuhan agama ternyata umat Kristen yang lebih banyak? Dari sini saya mengira-ngira gitu ya. Kayaknya ini gara-gara si penyebaran agama lewat sosial media itu atau lewat media mainstream itu jadi lebih efektif dibandingkan rumah-rumah ibadahnya. Karena rumah ibadah itu kan kayak gereja itu kan ditolak di mana-mana gitu kan, pembangunannya dipersulit, bertahun-tahun nggak keluar izinnya. Sementara masjid, wah, kita masjid di Indonesia ini ya, kita kalau kalian punya tanah terus kemudian punya uang, bangun masjid bisa itu. Nggak perlu izin sama yang lain-lain gitu. Beda sama gereja gitu, harus izinnya lengkap, dipermasalahkan. Kalau nggak lengkap bisa digusur. Tapi kalau masjid, siapa yang berani gusur?
di desa saya tuh banyak tuh masjid-masjid yang dijadikan agunan kembang. Jadi, wah ada tuh lah cerita-cerita pengusaha nakal di Madura gitu ya. Jadi apa namanya, tanahnya itu dijadikan jaminan ke bank, pinjam uang, terus bangun masjid. Ketika kredit macet, bank ini nggak berani nggak berani nyita. Jadi meskipun laju pertumbuhan apa namanya, jumlah gereja di Indonesia itu nggak pesat, nggak banyak, jauh lebih banyak masjid yang wah kalau tiap kita jalan itu selalu ada orang minta-minta amal untuk bangun masjid gitu ya. Ada masjid yang ya kecil dibongkar, dirobohin, bangun yang lebih besar gitu. Itu banyak terjadi gitu kan. Kalau gereja saya yakin, atau saya yang nggak tahu gitu, saya yakin kayaknya nggak ada tuh ya nggak gitu. Gereja dirobohin terus bangun yang besar tuh. Ada tuh nggak kira-kira di gereja di Kristen? Kayaknya kok jarang gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan satu ajaran agama ini gitu ya, kita nggak peduli sama rumah-rumah ibadahnya, karena penyebaran kontennya, penyebaran ideologi dan penyebaran ajarannya itu lewat sosial media ternyata. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu ya, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Atau kalau kita mau ngelarang gitu ya, ya sudah, kita minta aja kepada YouTube untuk semua pendeta, pemuka agama yang non Muslim gitu ya, yang di luar Islam di Indonesia itu tutup aja semua tuh channel-channel YouTube-nya gitu. Ada tuh teman-teman saya yang pendeta tuh nanti protes, enggak, ini cuma kalau gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu dilakukan gitu? Karena ternyata sosial media itu jauh lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya dibandingkan rumah-rumah ibadah ini gitu. Karena ya kalau kita ngadu baik, ngadu berkelakuan baik di dunia ini gitu ya, kita menyebarkan hal-hal yang baik, maka otomatis orang-orang akan respect dengan agama kita, akan hormat dengan agama kita. Tapi kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, dikit-dikit teriak, itulah bunuh dan sebagainya gitu ya. Ya orang mau masuk aja takut gitu. ya jadi menurut saya gara-gara itu gitu, gara-gara terlalu banyak berita atau informasi terkait agama Islam di Indonesia yang diperburuk sama oknum-oknum ustadz, pemuka-pemuka agama yang katanya ulama dan sebagainya. Padahal itu nggak mumpuni secara ajarannya gitu. Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustadz. Banyak yang nggak gitu kan. Ada yang mu'alaf, baru belajar, langsung jadi ustadz. Buset. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi apa ya? Jadi benci sendiri gitu. Kita kalau ngelihat teroris itu kan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Tapi mereka kan mengatasnamakan jihad, fisabilillah dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam ketika melihat konten-konten yang kayak gitu, melihat banyak orang yang membela teroris yang mati, yang kemudian dianggap syahid, mukanya tersenyum dan sebagainya, bisa masuk surga dan sebagainya, itu kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya, saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya kadang, kok gini ya umat Islam di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang sampai malu tuh, cuma karena saya yakin dan saya punya ajaran agama Islam yang benar gitu ya, dan saya melihat mereka itu salah semuanya, jadinya saya tetap dalam ajaran agama Islam. Tapi yang di luar saya, misalkan orang-orang yang nggak belajar nyantri, nggak belajar kitab-kitab gitu ya, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir katanya. Itu kira-kira kalau kalian nggak belajar ajaran agama Islam yang benar, yang kuat gitu ya, dan baca banyak kitab, itu saya pikir kalian juga akan jengah dan saya nggak sesuai dengan agama ini, pasti itu. Ya karena ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Puji Tuhan, saudara-saudara, baru saja kita menyaksikan video cuplikan
Jadi kita baru saja mendengar seperti dikatakan oleh Bapak Alif Rahman ini, bagaimana beliau mengatakan kenapa tingkat pemurtadan ya Islam di seluruh dunia ini begitu cepat ya saudara-saudara. Karena saudara dikasih Tuhan, banyak orang melihat ya, apalagi sekarang zaman canggih ya, tentunya lewat sosial media orang-orang akan melihat bagaimana orang-orang Kristen itu ya, ketika gereja mereka ditutup ya, mereka tidak balas dendam saudara-saudara, mereka tidak mengadakan yang namanya demo besar-besaran. Tapi yang dilihat oleh Bapak ini ya, ketika orang ya saudara kita tetangga sebelah yaitu agama Muslim ini ya saudaraku punya masalah, contohnya katakan ya, mereka akan mereka akan demo ya saudara-saudara. Jadi sehingga dunia melihat ya, baik itu lewat sosial media ya, baik itu secara kenyataan ya, mereka akan melihat sehingga banyak orang akan ya tertarik untuk datang kepada kekristenan ya. Mereka akan mengikut Yesus Kristus, mereka akan pindah agama kepada kekristenan ya. Karena mereka melihat di dalam kekristenan itu ada kasih, ada pengampunan ya. Itulah yang mereka lihat, karena mereka capek ya, bagaimana mereka demo, bagaimana mereka harus berkelahi, bagaimana mereka menyerang satu sama lain ya, mereka capek dengan hal itu ya. Tentunya kita sebagai manusia ya perlu namanya rasa damai ya, perlu merasakan sukacita ya, tentunya itu kita dapatkan di dalam kekristenan ya, karena ajaran Yesus Kristus adalah ajaran kasih yang membawa damai, khususnya bagi kita umat manusia. Kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan damai, kita membutuhkan sukacita, kita membutuhkan kasih sayang. Nah, itu tidak mereka temukan lagi. Seperti dikatakan oleh Bapak Alif Rahman ini, mereka nggak temukan lagi di dalam ya agama ini, sehingga mereka capek dengan hal itu. Mereka berpindah kepada kekristenan ya. Mereka ya, saya percaya mereka punya masalah, mereka punya persoalan. Katakan ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, katakan ada yang bermasalah ya, mereka saudaraku butuh pertolongan, mereka butuh mujizat, tapi kenyataannya mereka nggak dapatkan di situ. Sehingga mereka datang kepada kekristenan, percaya kepada Yesus, karena di situ mereka dapatkan kelegaan, mereka dapatkan kesembuhan, mereka dapatkan mujizat. Itulah yang membuat orang-orang tertarik kepada kekristenan ya saudara-saudara. Iya. Jadi kita sebagai umat Kristen, mari pertahankan ajaran Yesus Kristus, ajaran kasih. Saya percaya kasih yang akan menarik semua orang datang kepada Kristus. Kasihlah yang akan membuat orang tertarik dengan kekristenan. Kasihlah yang membuat orang-orang akan datang, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia akan datang kepada Kristus. Saudara, saya percaya apa yang dikatakan oleh Bapak Alif Rahman ini akan terjadi dan sedang terjadi saat ini ya, bahwasanya kekristenan itu puncak pertumbuhannya begitu cepat, perkembangannya begitu cepat di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen yang menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.